Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Walhamdulillahi alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Walhamdulillahi alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa fi ayatil ukhra qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Majelis sidang jamaah fardu subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, dan pemirsa channel TV Masjid Agung Ruhama Takingon yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini sedikit kita mengulang tapak tilas. Ada sebuah peristiwa di mana tatkala baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat hendak melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, ada sebuah kisah yang kami mengutip melalui tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya tatkala malaikat Jibril dan kemudian ada dua malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu hendak menjemput Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah saat itu sedang tertidur, dan kemudian kedua malaikat itu bercakap-cakap, manakah orang yang akan kita jemput menghadap kepada Rabb? Maka kemudian salah satu di antara kedua malaikat itu berkata, itu yang paling tengah-tengah. Ternyata saat itu Nabi adalah yang paling tengah tidurnya. Malam itu kata baginda Nabi, hanya itu yang aku dengarkan. Lantas kemudian malam berikutnya datang lagi malaikat itu, seraya kemudian menjemputku dan kemudian membawaku ke tepi sumur Jam-Jam. Aku dibaringkan di dekat sumur Jam-Jam. Lantas kemudian kedua malaikat itu pun membedah dadaku. Tatkala membedah dadaku, aku melihat mereka membedah dari kerongkonganku sampai ke ulu hatiku. Lantas kemudian mereka membersihkan dengan air Zam-Zam itu, yaitu dari tubuhku, semua penyakit-penyakit. Salah satu yang sangat penting adalah penyakit-penyakit hati. Menurut riwayat, Rasulullah itu dibedah, ini merupakan ketiga kalinya. Lantas kemudian malaikat Jibril pun membawakan piala emas. Di dalam piala emas itu aku melihat yang dimasukkan ke dalam dadaku, yaitu iman dan hikmah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sidang jamaah subuh dan para pemirsa TV Masjid Agung Ruhama yang dimuliakan oleh Allah. Hikmah ini yang ingin kita petik. Ternyata ketika seseorang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, saat dia ingin bertemu dengan Rabb Tuhannya, itu harus ditinggalkan penyakit-penyakit hati. Allah tidak menginginkan seorang hamba yang memiliki dalam jiwanya itu ada sebuah penyakit, yaitu penyakit hati. Itu yang harus dibersihkan. Akal koeh, iri hati terhadap jemadri, hasad, angkuh,
sombong, congkak, iri. Semua penyakit ini itu ada di dalam dada manusia, dan itu harus dibersihkan. Karena ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala kita memiliki penyakit-penyakit ini, kita wafat meninggal dunia, maka niscaya setiap amal yang kita miliki itu akan sia-sia. Sebagaimana yang dimiliki penyakit-penyakit itu, kata para ulama, penyakit itu dalam ayat itu sangat banyak, termasuk dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 10. Dalam hati mereka itu ada penyakit, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka itu ada penyakit, dan kemudian Allah menambah penyakit itu, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, dan Allah akan menambah yaitu penyakit itu, dan bagi mereka azab yang sangat pedih disebabkan mereka itu berdusta. Maka para ulama menafsirkan penyakit hati itu mencakup penyakit keraguan, kemunafikan, sifat buruk, hasad, iri, riya, takabur, dan ujub. Ini yang dibersihkan. Bagaimana malaikat itu membersihkan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari penyakit-penyakit itu. Hasad misalnya, itu bahayanya itu akan merusak amal. Karena hasad ini adalah menginginkan nikmat orang lain itu akan hilang. Orang punya nikmat, rizkinya melimpah, kita berharap kehilangan daripada rizki mereka. Ketika seseorang memiliki jabatan, kita berupaya untuk menenggelamkan jabatannya. Ketika pemerintah atau mungkin mereka itu melakukan sesuatu yang baik, kita cibir, kita menganggap itu sesuatu yang keji. Itu semuanya itu bersumber di dalam hati dada manusia. Ketika seseorang memperoleh kesenangan, kebahagiaan, kita sih tersinggung. Ini ada di dalam hati manusia. Maka kata pepatah, inti SMS itu senang melihat orang lain susah, atau sebaliknya, susah melihat orang lain senang. Itu berarti tanda diri manusia itu memiliki penyakit. Dan ketika penyakit-penyakit itu ada dalam jiwa manusia, maka dia berupaya, bahkan akan membunuh. Sebagaimana Qabil dan Habil, putra Nabi Adam alaihi salam. Qabil dan Habil di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 27 sampai dengan 30, di mana Qabil membunuh saudaranya Habil karena Habil memiliki nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Inilah penyakit hati. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, penyakit-penyakit ini harus dibersihkan apabila kita ingin bertemu dengan Rabb kita. Maka ada sebuah petikan hikmah juga. Tatkala Luqmanul Hakim didatangkan oleh tuannya, majikannya datang. Tatkala majikannya datang, lantas kemudian kata majikannya, Luqman, ini ada 1 ekor kambing, tolong kamu sembelih. Setelah kamu sembelih, mohon pisahkan daging yang paling busuk menurutmu. Maka kemudian Luqmanul Hakim pun menyembelih kambing ini. Setelah itu dikuliti, dicincang-cincang, maka kemudian dipisahkan daging yang paling busuk dan diberikan kepada tuannya. Wahai tuanku, ini daging yang paling busuk yang engkau minta. Maka kemudian dibuka oleh tuannya. Ternyata ada 2, lidah dan hati. Beberapa saat yang lain, tuannya datang lagi. Luqman, ini juga ada 1 ekor kambing, mohon kamu sembelih. Lantas kemudian disembelih oleh Luqman, dan kata tuannya, berikan kepadaku yang menurutmu daging paling terbaik. Dikuliti oleh Luqman, dicincang oleh Luqman, lantas kemudian saat itu
dibersihkan, maka kemudian disisakan dua daging yang paling terbaik. Ternyata daging yang paling terbaik itu dibuka oleh tuannya. Ternyata juga sama, lidah dan hati. Lantas kemudian Luqmanul Hakim ditanya oleh tuannya, Luqman, kemarin aku memberikan kepadamu 1 ekor kambing. Aku suruh engkau sisakan daging yang paling busuk. Engkau berikan kepadaku lidah dan hati. Hari ini aku meminta engkau untuk menyisakan daging yang paling terbaik. Engkau juga memberikan lidah dan hati. Apa maksudnya, wahai Luqman? Maka kemudian dijawab oleh Luqman, wahai tuanku, sesungguhnya begitulah makhluk Allah di muka bumi ini. Kedua inilah yang menyebabkan dia menjadi baik atau buruk. Ketika hatinya bagus, maka yang keluar itu akan yang bagus-bagus. Ketika hatinya itu kotor, maka yang keluar itu adalah yang kotor, yang jelek-jelek. Manusia akan menampakkan sifatnya ketika dia mengiyakan apa yang dikatakan oleh hatinya. Sebaliknya, manusia akan menjadi baik ketika ia mengiyakan apa yang dikatakan hatinya. Ternyata benar, hikmah ini setara dengan yang disampaikan oleh baginda Nabi. Inna fil jasadil mudghah. Di dalam jiwa manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, baik seluruhnya. Apabila daging itu busuk, busuk seluruhnya. Wahia qalbun, dan itu merupakan hati. Maka majelis yang dirahmati oleh Allah, penting sekali memelihara hati, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugilah orang yang mengotori jiwanya. Maka ketika seseorang sudah tenang jiwanya, maka mereka itulah orang yang memiliki jiwa-jiwa yang mutmainnah. Ketika kita memiliki jiwa-jiwa yang tenang, Allah langsung mengundang kita. Nabi diundang oleh Allah untuk di-Isra dan Mi'rajkan karena dia memiliki jiwa-jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, tidak memiliki penyakit. Maka ketika kita pun sama, nanti saat kita meninggal dunia, Allah akan undang kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu yang penuh dengan keridhaan. Masuklah engkau ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Demikian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kami sampaikan ini, terutama untuk kami pribadi, bisa menjadikan kita, membersihkan jiwa kita dari segala yang berpenyakit, dan masukkanlah iman dan hikmah ke dalam dada kita sebagai penetral, penyeimbang antara hak dan yang batil. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lamu bishawab. Astaghfirullah wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.